pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di tahta-Mu Bapa. Kami boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kebaikan yang telah Kau berikan pada hari ini Bapa. Urapi hati kami dengan urapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kebaikan Tuhan Yesus. Urapi kami Bapa, tunjukkan hati pikiran kami Bapa. Biar kami layak untuk memuji dan besarkan nama-Mu Bapa. Biar ada kesatuan hati Bapa. Biar nama-Mu saja yang kami tinggikan Bapa. Biar pujilah nama Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, anak-anak Tuhan dalam masih perjalanan juga Tuhan. Kau pimpin mereka Bapa, setiap langkah mereka. Biarlah kami bersatu hati untuk memuji besar nama-Mu pada tempat ini Bapa. Demikian juga yang streaming di rumah masing-masing Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, ada kesatuan hati untuk memuji besar nama Engkau Bapa. Demikian juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memimpin dalam ibadah ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat pelatihan Tuhan yang memimpin pujian, mainkan musik, bahkan yang menyampaikan sabda firman. Biarlah firman boleh menjadikan kekuatan bagi kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara, kalau kita bisa bersyukur pada pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan ya, kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita tibalah saatnya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita pujikan, yaitu hatiku penuh nyanyian. Hallelujah.
nyanyian ya saudara-saudara. Kita merasa sukacita ya saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bahwa hati kita untuk selalu berdekat dengan Tuhan. Kita berikan pujian kekuatan. Hanya Yesus kekuatan kita ya saudara-saudara. Hanya Yesus harapan kita. Kita andalkan Dia ya saudara. Yang bisa hadapi semua badai dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan lebih berkuasa. Dalam kasih Tuhan. Engkaulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami, dan Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang berkuasa, yang berdaulat di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan Engkau hadir bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Mari Engkau urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah di rumah. Sama-sama kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit. Biarlah kekuatan firman-Mu yang akan memulihkan, yang akan memberikan kekuatan kepada kami pagi hari ini. Tuhan, buka hati kami untuk kami menerima firman-Mu. Jadikan hati kami seperti seorang murid yang mendengar taat akan firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Tanpa terasa kita sudah di bulan yang ketiga ini ya. Saudara-saudara, waktu begitu cepat berlalu, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini tentang bait Allah rohani. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-21. Matius pasal yang ke-21 mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Matius 21 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Firman Allah berkata demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Ayat 17, lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita melihat satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana Yesus menyucikan bait Allah. Nah, saudara-saudara, kita perlu mengetahui bahwa bait Allah pada zaman Yesus adalah pusat ibadah daripada orang-orang Yahudi. Di sana mereka beribadah memuliakan nama Allah. Tetapi saudara-saudara, di ayat yang ke-12, ketika Yesus masuk ke dalam bait Allah, dia melihat ada satu hal yang berbeda di bait Allah. Karena di bait Allah, firman Allah katakan terjadi transaksi di situ, ada jual beli. Kemudian dia menjadi marah. Dia melihat bahwa sesuatu yang berbeda terjadi di bait Allah. Bait Allah pada waktu itu tempat pusat penyembahan. Mereka beribadah kepada Allah. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga dikatakan di ayat yang ke-13, ketika Tuhan Yesus mengusir, membalikan meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati, dia berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Nah, saudara-saudara, kenapa terjadi jual beli, bahkan terjadi ada tukar menukar uang, money changer ya. Kemudian ada pedagang merpati. Karena ketika waktu mereka akan menyembah, penyembahan pada bait Allah itu, di situ ada korban. Ada korban yang mereka bawa
untuk masuk ke bait Allah. Makanya ada merpati di situ supaya ada yang mereka bawa kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, mereka yang datang dari jauh mungkin tidak membawa korban, tetapi di bait Allah itu sudah disiapkan. Maka di situ ada jual beli, ada perdagangan yang dilakukan. Dan hal ini Tuhan tidak inginkan. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di mana kita akan melihat tentang bait Allah secara rohani. Nah kalau kita baca di sini adalah bait Allah secara fisik. Tetapi kalau kita melihat Rasul Paulus katakan apa yang dimaksud dengan bait Allah itu. Coba kita buka saudara-saudara di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 dikatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara, di dalam Matius pasal yang ke-21 di situ tentang bait Allah secara fisik, Yesus melihat ada suatu hal yang tidak beres. Nah kemudian Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, dia katakan di ayat yang ke-19, 1 Korintus pasal 6, bahwa tubuh kita ini dikatakan adalah bait Roh Kudus. Disebut juga bait Allah, dan Roh Kudus diam di dalam kita. Betapa kalau kita menyamakan kedua hubungan ini tentang bait Allah secara fisik, tetapi kalau kita melihat secara rohani, betapa Tuhan mau supaya bait Allah, bait Roh Kudus, yaitu tubuh kita, kita harus gunakan sebaik mungkin. Makanya dikatakan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kamu dan kamu bukan milik kamu sendiri. Di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara, kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan harga yang dibeli oleh Bapa di sorga sudah lunas, yaitu ketika Yesus mati di atas kayu salib. Betapa berharganya kita ini, saudara-saudara. Betapa kita mulia. Makanya saudara-saudara, kehidupan kita harus gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai kita tercemar, jangan sampai bait Allah, tubuh kita ini melakukan dosa. Makanya dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Coba kita lihat lagi 1 Korintus pasal yang ketiga, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat yang ke-17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Saya dan saudara, kita harus paham betul tentang tubuh kita ini, tentang kehidupan kita ini. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Mungkin orang melihat kita sebelah mata, mungkin orang tidak reken dengan kita, mungkin orang pandang enteng dengan kita. Tetapi Alkitab mengatakan kalau tubuh kita ini adalah bait Allah, dan Roh Allah ada di dalam kita, saudara. Haleluya. Dan firman Allah katakan di ayat yang ke-17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, artinya saudara-saudara merusak bait Allah itu, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu, saya dan saudara. Betapa kita harus menjaga tubuh kita ini, saudara-saudara. Karena Roh Allah ada di dalam kita. Tuhan mau supaya hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau
kita kembali di dalam Matius pasal yang ke-21, kita melihat di sini Yesus begitu marah sehingga meja-meja yang ada di bait Allah itu, dia tentang penukar uang, dia balikan, saudara-saudara. Dan dia katakan, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Bait Allah itu adalah tempat rumah doa, tempat penyembahan. Dan saudara juga harus tahu bahwa tubuh kita ini juga adalah tempat bait Allah di mana kita menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Ada maksud Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Bait Allah ada di dalam hidup kita. Roh Kudus diam di dalam kita. Dan kita disebut rumah doa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin mengembalikan konsep sebenarnya bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kalau kita sadar betul tentang Roh Kudus ada di dalam hidup kita, tentang bagaimana tubuh kita ini kudus, mulia di hadapan Tuhan, betapa kita harus menjaga tubuh kita ini, betapa kita harus menjaga hidup kita ini, saudara-saudara, supaya tidak tercemar. Tuhan mau supaya dikatakan tubuh kita ini, hidup kita ini menjadi rumah doa. Dan dikatakan firman Allah di ayat 13, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ada dosa di situ, saudara. Tuhan tidak suka di bait Allah dijadikan tempat yang berbuat dosa. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau gereja, saya dan saudara, kembali kepada konsep Kristus yang sebenarnya. Saudara, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu tentang gereja, saudara-saudara. Dalam gereja, dalam kamus bahasa Indonesia umum itu gedung tempat berdoa atau badan atau organisasi. Tetapi saudara-saudara, gereja itu di dalam bahasa Yunani memakai kata eklesia. Artinya adalah orang yang dipanggil keluar. Orang yang dipanggil keluar. Jadi saya dan saudara ini disebut gereja, orang yang dipanggil keluar dari dosa menuju kepada hidup yang benar. Amin. Jadi saudara-saudara, kita harus tahu persis bahwa kita ini adalah orang yang sebenarnya masuk dalam kegelapan, tetapi Tuhan membawa kita kepada hidup yang benar, hidup dalam kekudusan. Itulah yang dinamakan gereja. Saya dan saudara disebut gereja. Makanya saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus datang, gereja akan menikah dengan Kristus. Makanya betapa kita harus hidup kudus, betapa kita harus hidup benar hari-hari ini, saudara. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah menyadari, kita tahu persis bahwa Roh Allah ada di dalam kita, kita disebut gereja, betapa kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Nah, Tuhan mau supaya gereja itu, saya dan saudara, kembali kepada konsep Kristus yang sebenarnya. Apa yang menjadi konsep Kristus dalam gereja? Kalau kembali dalam konsep Kristus, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran firman Allah, dan hidup di dalam doa, apa yang akan terjadi? Coba kita lihat, saudara-saudara. Di ayat yang ke-13 tadi, ketika Yesus katakan, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Otomatis para penukar uang, para yang jual beli di situ, transaksi, mereka harus keluar. Mereka lari, saudara-saudara. Tidak ada yang berani kepada Tuhan, kepada Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Pertama, kalau gereja kembali kepada konsep Kristus, maka ayat yang ke-14, apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika Yesus bersihkan bait Allah pada waktu itu, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. Haleluya. Jadi kalau gereja kembali kepada konsep Kristus, yang pertama, kuasa Allah akan dinyatakan. Terjadi kesembuhan. Fungsi bait Allah itu terjadi, saudara-saudara.
Orang-orang datang, orang buta dikatakan orang timpang datang ke bait Allah. Itu fungsinya, saudara-saudara. Orang-orang yang berdosa, mereka datang kepada Tuhan dan mereka disembuhkan. Saudara, kita harus kembali kepada konsep Kristus tentang bait Allah, tentang gereja, tentang saya dan saudara. Kalau dosa, kalau keadaan yang tercemar itu dijauhkan dari kita, maka firman Allah katakan kuasa Allah akan dinyatakan. Firman Allah katakan mereka disembuhkannya di bait Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau supaya kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan mau kuasa Allah dinyatakan dalam setiap ibadah kita. Ketika kita datang dalam konsep Kristus, tubuh kita ini adalah tubuh daripada bait Allah yang ada di dalam hidup kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, ada mujizat yang akan terjadi. Amin. Kesembuhan terjadi, saudara-saudara. Firman Allah katakan yang buta, yang lumpuh disembuhkan. Kuasa Allah dinyatakan bagi kita. Kalau kita kembali kepada konsep Kristus yang sebenarnya tentang gereja, kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Makanya betapa kita harus menjaga hidup kita ini. Kita harus menjaga kekudusan dalam hidup, supaya kita tidak tercemar oleh dunia ini. Dan supaya bait Allah, bait Roh Kudus, tubuh kita ini dijaga, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi, saudara-saudara? Di ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Yang kedua, saudara-saudara, kita bukan sebelum nanti kita akan melihat tentang ada orang yang tidak suka, ada yang menghalangi orang, yaitu imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat. Tetapi kita lihat di sini dulu, saudara-saudara, tentang anak-anak berseru di dalam bait Allah. Mereka berkata, Hosana bagi anak Daud. Mereka memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kalau bait Allah kembali kepada konsep Kristus, gereja kembali pada konsep Kristus, ada kemuliaan Allah terjadi di situ, saudara-saudara. Anak-anak mereka datang dan berkata, Hosana bagi anak Daud. Mereka memuliakan nama Tuhan. Ada pujian, ada doa yang dinaikkan di bait Allah, saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara, yang ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu ketika kita ada di dalam bait Allah, kita memuliakan nama Tuhan. Firman Allah katakan anak-anak berseru dalam bait Allah. Dulu belum terjadi pada waktu itu, saudara-saudara. Ketika ada hal yang tidak beres di bait Allah, mereka sudah tidak berdoa. Tetapi ketika Tuhan bereskan, ada pujian kepada Allah. Dikatakan Hosana bagi anak Daud. Ada doa, saudara-saudara. Doa itu penting dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin saudara berkata, saya sudah berdoa, kok belum Tuhan belum jawab. Tetaplah berdoa, saudara-saudara. Amin. Mungkin 1 tahun lalu saya katakan, saudara, dalam setiap doa pagi, jangan jemu-jemu kita berdoa. Kalau kita sudah berhenti berdoa, apakah kita berhenti berdoa, tambah kita tidak dapat jawaban. Terus kita berdoa, saudara. Amin. Firman Allah katakan, tetaplah berdoa. Lakukan itu. Mungkin belum ada jawaban. Tuhan, saya sudah berdoa, kok belum ada seperti ada sesuatu. Tetaplah berdoa. Saya ingat, saudara-saudara, ketika Elia, dia katakan kepada bujangnya, dia minta hujan. Dia katakan kepada bujangnya, coba lihat, sudah ada sesuatu. Oh, tidak terjadi, tidak ada terjadi sesuatu. Yang berdoa lagi. Terus dia lihat lagi, dia tanya lagi, bagaimana? Wah,
Belum ada terjadi sesuatu, dia berdoa. Kemudian dia tanya lagi, bagaimana? Wah, ada awan gelap seperti kepalan tangan. Wah, dia bilang, siap-siap, karena hujan akan turun. Saudara mungkin sudah berdoa, belum terjadi. Kemudian saudara berkata, wah, ini ada sesuatu yang terjadi. Saudara imani bahwa ada mujizat yang akan terjadi. Amin. Walaupun itu masih kecil, makanya ketika kita berdoa dengan iman, mujizat Tuhan akan terjadi. Amin. Nah, saudara-saudara, di bait Allah ini di ayat yang ke-15, ada kembali seruan anak-anak berkata, Hosana bagi anak Daud. Ada pujian, ada penyembahan dalam bait Allah. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, di ayat yang ke-16 dikatakan begini, lalu kata mereka kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Saudara-saudara, Allah akan menyediakan puji-pujian. Yesus akan menyediakan segala sesuatu. Makanya saudara-saudara, ketika Yesus berkata, kamu dengar, Tuhan akan pakai mulut bayi-bayi, mulut anak-anak, bahkan mereka yang menyusu akan menyediakan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita tidak memuji Tuhan, anak-anak kita Tuhan pakai untuk memuji Tuhan. Makanya Yesus katakan, kamu dengar dari mulut anak-anak. Makanya saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan memakai anak-anak kita untuk menegur kita. Kadang-kadang Tuhan pakai anak-anak kita untuk kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, dikatakan Allah menyediakan puji-pujian. Di bait Allah, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu, saudara-saudara. Ketika kita kembali kepada konsep Kristus tentang bait Allah, Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin, saudara-saudara. Apa yang menjadi kebutuhan saudara hari-hari? Ada banyak hal. Saudara, hari-hari ini semakin sulit. Semakin kita harus semakin berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Semakin kita berharap kepada Tuhan. Makanya tahu lagu tadi, Tuhan adalah andalan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Kita tidak mampu berjalan sendiri, saudara-saudara. Bahkan saudara-saudara, di grup kami hamba-hamba Tuhan katakan, harus tetap semangat sekalipun di masa-masa sulit seperti ini. Grup Bamak ya, pendeta-pendeta di situ, ayo tetap semangat kita sekalipun dalam keadaan yang sulit. Kita harus tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Saudara, di dalam tengah kesulitan juga di hari-hari ini, mari kita mau tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan akan menyediakan apa yang saudara butuhkan. Tuhan akan menjawab doa saudara ketika saudara berdoa dengan iman. Ketika doa saudara naikkan dengan iman kepada Tuhan. Jangan saudara berdoa sekedar berdoa, tetapi kita harus punya iman bahwa Tuhan sudah mendengar doa kita. Amin. Imani saudara-saudara. Jangan saudara-saudara kita hilang kepercayaan. Tuhan mau supaya hari-hari ini kita berdoa dengan iman kepada Tuhan. Allah akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Saudara, kebutuhan saudara dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam segala hal, banyak yang kita butuh hari-hari. Tetapi kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan membuat mujizat dalam hidup kita. Amin. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita harus kembali kepada kekudusan hidup. Kembali kepada konsep Kristus itu yang sebenarnya. Kembali kepada jalan yang benar tentang firman Tuhan. Maka di situ akan ada mujizat. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan Tuhan di ayat yang ke-16 tadi, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini.
Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Saudara-saudara, terjadi suatu keadaan yang bertolak belakang apa yang terjadi di bait Allah yang sebelumnya. Sebelumnya belum ada mujizat di situ, saudara. Sebelumnya ada terjadi transaksi, ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi ketika Yesus datang dan Yesus membereskan, terjadi kemuliaan Allah di situ, saudara. Saudara, saya percaya kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, ada mujizat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kalau hidup kita lurus di hadapan Tuhan, apa yang saudara doakan pasti dijawab oleh Tuhan. Asalkan kita dulu, saudara-saudara, mari kita ubah cara pandang kita. Bagaimana kita berkata-kata, bagaimana tubuh kita gunakan sebaik mungkin, saudara-saudara, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita, ternyata ada yang tidak suka. Kita sudah baca tadi di ayat yang ke-15, saudara-saudara. Coba kita kembali di ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dikatakan begini. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak berseru dalam nama baik dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Terjadi perubahan di dalam hidup kita karena Kristus ada di dalam hidup kita. Ada yang tidak suka, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara tidak heran di dalam dunia kita ini ada yang tidak suka dengan kita. Ya, mereka bahasa sekarang saudara-saudara hater, ya hater, bahasa media sosial hater. Ada yang tidak suka, ada yang tidak senang dengan kita karena ada kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Nah, di bait Allah di sini terjadi mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat sangat jengkel. Mereka melihat sesuatu yang membuat mereka rugi sebenarnya, saudara-saudara. Karena transaksi itu menguntungkan mereka. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini. Yesus ingin mengembalikan fungsi dari bait Allah, tetapi orang-orang yang di dalam bait Allah itu tidak suka. Yaitu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka mau supaya seperti dulu. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus memberikan perubahan. Saudara-saudara, kadangkala terjadi perubahan di dalam hidup kita, ada yang tidak suka. Kita berubah setia, kita berubah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Kadangkala juga ada yang tidak suka. Makanya saudara-saudara, ketika saudara sudah mendapatkan tujuan hidup dalam saudara, di dalam Kristus, siap-siap saudara tidak disukai oleh orang. Siap-siap saudara ditinggalkan oleh teman-teman. Teman-teman yang biasa, ayo kita kumpul, kita buat ini, buat itu. Ketika saudara kembali kepada konsep Kristus, tujuan hidup saudara untuk memuliakan Tuhan, ya siap-siap kita saudara-saudara untuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan orang-orang akan tinggalkan kita. Tidak apa-apa saudara-saudara. Firman Allah katakan, apa artinya kita memiliki dunia, nyawa kita tidak, nyawa kita binasa. Tetapi selama kita ada Yesus, Yesuslah yang akan berjalan bersama dengan kita. Amin. Mari saudara-saudara, kita kembali kepada konsep Kristus untuk kekekalan. Banyak orang sekarang takut saudara-saudara kalau tidak punya uang, takut kalau tidak kaya, takut kalau dalam hal dunia ini. Tetapi mereka tidak takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita memandang kepada kekekalan. Amin. Di dunia kita ini berapa lama kita hidup? Kalau Tuhan izinkan, Alkitab katakan standarnya 70-80. Itu selama kita hidup, saudara-saudara. Tetapi di kekekalan itu tidak ada waktu yang terhingga.
Pilihan kita itu ada dua dalam kekekalan, saudara-saudara. Sorga dan neraka yang kekal. Itu kekal, saudara-saudara. Makanya betapa kita hidup kita di dunia ini, berapapun yang Tuhan izinkan untuk kita hidup, mari kita hidup untuk kekekalan. Amin. Haleluya. Ada orang hanya hidup sementara. Oh, segala sesuatu dia buat. Seorang pun yang namanya Michael Jackson, sudah tua, dia buat dia tubuhnya jadi muda dengan segala macam operasi sana sini. Akhirnya game juga, ya kan? Tidak ada yang abadi. Makanya saudara-saudara kita di dalam Tuhan, berapa lama Tuhan izinkan kita hidup? Mari kita hidup untuk kekekalan. Amin. Kita pandang kepada kekekalan. Kita membuat dosa, oh jangan. Ini akan membuat kita kepada neraka. Saudara-saudara, neraka itu sebenarnya hanya untuk iblis. Itu Alkitab katakan. Tetapi dia ingin menggiring manusia untuk ikut bersama-sama dengan dia. Ya toh? Sorga itu sebenarnya disiapkan untuk kita karena Yesus sudah menebus dosa kita. Amin. Sorga Tuhan sudah siapkan. Tetapi iblis ingin menyeret kita supaya dia ada teman, tidak sendiri. Makanya dia ajak manusia untuk berbuat dosa, masuk dalam api neraka yang kekal. Saudara, saya pernah baca buku tentang bagaimana ada Tuhan izinkan perjalanan ke neraka dan perjalanan ke sorga. Berbeda jauh, saudara. Itu dia saya baca, neraka, api kekal. Waduh, tidak ada henti-hentinya. Jangan sampai konsep hidup kita ini, yang penting kita di dunia ini sudah kita tidak tahu ada kekekalan, ada kehidupan di balik kita kematian, saudara. Hidup yang kekal. Mari, tujuan kita adalah surga. Amin. Mari kita gunakan hidup kita ini hari-hari. Oh haleluya, saudara-saudara, kita pandang kepada Yesus. Kita gunakan kesempatan waktu ini untuk kita menuju kepada kekekalan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ahli-ahli Taurat ini, imam-imam kepala tidak suka dengan sesuatu yang baik. Karena bait Allah sudah jadi tempat yang tidak beres. Dan Yesus membereskan itu. Pagi hari ini, saudara-saudara, ada yang tidak beres di dalam hati kita mungkin. Ada yang tidak beres dalam hidup kita. Izinkan Yesus masuk dan membereskan semuanya itu. Amin. Saudara-saudara, Yesus mampu, Yesus sanggup untuk menyelesaikan. Mungkin ada sakit hati, luka hati. Izinkan Yesus masuk membereskan hidup kita. Supaya saudara-saudara, jangan sampai kita ketinggalan, saudara-saudara. Saya ingatkan lagi tentang perumpamaan 10 anak darah. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Bijaksana itu dia punya apa? Cadangan minyak. Dia punya minyak dan pelita. Minyak itu berbicara tentang Roh Kudus, pelita itu firman Allah. Yang bodoh itu punya pelita tetapi tidak punya minyak. Mereka cari-cari minyak, tidak ketemu. Akhirnya saudara-saudara dikatakan oleh pengantin laki-laki, pintu sudah tertutup. Saudara, mari kita mau menjadi 5 gadis bijaksana, menjadi gereja Tuhan yang bijaksana, hidup dalam kekudusan, punya firman Allah, punya Roh Kudus, supaya ketika pengantin itu datang, kita sudah siap sedia. Amin. Ketika Yesus datang, kita sudah siap sedia. Hal yang kedua, 2 hal, saudara-saudara. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita sudah siap. Kemudian ketika Yesus datang, kita sudah siap. Saudara, mari hari-hari ini kita pergunakan tubuh kita, bait Allah kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, yang lalu itulah sudah berlalu, ya kan? Tidak usah hidup dalam keadaan masa lalu. Mari kita mau berubah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau supaya
kami menyiapkan hamba-hamba Tuhan, menyiapkan jemaat Tuhan menjadi gereja Tuhan yang sempurna. Memang kita belum sempurna, tetapi kita menuju kepada kesempurnaan. Supaya kita pada waktunya, saudara-saudara, kita sudah siap. Kita tidak tahu, saudara-saudara. Ini cawan-cawan kita tidak tahu, sudah di kitab Wahyu sudah dicurahkan. Sudah juga akan ada masa pimpinan antikris akan memimpin kita, saudara-saudara. Tetapi kita gereja Tuhan yang punya minyak dan Roh Kudus, yang punya firman dan Roh Kudus akan disingkirkan. Amin. Makanya kita harus sungguh-sungguh. Ini bukan cerita ayah itu cuma ceritanya itu nakut-nakutin jemaat. Enggak, saudara-saudara. Kalau saudara baca firman Tuhan, saudara akan melihat hari-hari ini kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita menjaga hidup kita, saudara. Jangan sampai ketika kita ada iri hati, kita marah, Tuhan Yesus datang, wah, ketinggalan. Saudara pernah nonton yang pengangkatan, ya, rapture itu? Ada yang sementara di rumah di jalan, sudah tidak ada. Ada yang sementara ibadah, dipikir ibadah tetapi tidak ibadah sungguh-sungguh, ketinggalan. Saudara, ketika kita ketinggalan, kita akan masuk dalam aniaya antikris. Darah kita sendiri akan menanggung sendiri, saudara. Tapi ketika Tuhan mengangkat kita, firman Allah katakan ada pertemuan di udara. Haleluya. Makanya ada pujian, ada pertemuan di udara. Saya rindu berjumpa di sana. Saudara-saudara, betapa indahnya kita, saudara-saudara. Makanya betapa kita harus hidup lurus hari-hari ini. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jaga hati kita, jaga hidup kita. Saudara bekerja dengan baik. Saudara melayani Tuhan, pandang kepada Tuhan. Saudara beribadah, pandang kepada Tuhan. Jangan pandang kepada manusia. Tetapi ketika kita pandang Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Saudara, betapa luar biasanya Tuhan baik dalam hidup kita. Yesus datang untuk memulihkan gereja Tuhan. Supaya Yesus yang hidup itu bisa menghidupkan saya dan saudara. Amin. Tuhan ingin memulihkan gereja Tuhan hari-hari ini. Makanya ayat firman Tuhan katakan, orang yang jahat semakin jahat hari-hari ini. Orang yang baik, mari kita semakin baik di hadapan Tuhan. Saudara lihat, kejahatan begitu luar biasa. Masa-masa aja dalam keadaan begini masih berbuat jahat. Sudah tidak takut dengan Tuhan. Sebenarnya kita harus semakin hari semakin takut kepada Tuhan. Maka saudara, kita akan melihat kekekalan nanti. Haleluya. Sampai istri saya bilang begini, Pak, kalau saya di sorga ya, jangan lupa dengan saya. Ya, kalau dia bilang begini, kalau duduk dengan kaum bapak ya, jangan dengan kaum ibu. Haleluya. Jadi saudara-saudara, jangan lupa dengan saya ya. Oh, enggak. Tapi di sana saudara-saudara kita memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Sudah tidak ada lagi, paling cuma lihat-lihat. Oh, itu dulu istri saya. Oh, puji Tuhan. Ada di sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan tiba-tiba cari. Mana? Ada saudara-saudara. Nanti kita akan terkaget-kaget di sana. Ada yang mungkin kita pikir, itu pasti dia tidak masuk surga. Ternyata ada, saudara. Ada yang mungkin, dia masuk surga. Ternyata belum tentu. Ya kan? Maka akan terkaget-kaget di sana. Haleluya. Saking cintanya istri saya ke saya, kalau di surga jangan lupa duduk sama kaum bapak ya, duduk sama kaum ibu. Haleluya. Tuhan memberkati kita pagi hari. Haleluya. Mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan sudah mau datang, tapi hiduplah di dalam Tuhan. Kalau kita dipulihkan, pasti akan terjadi mujizat dalam hidup kita. Keluarga kita akan ditolong. Seluruh keberadaan kita akan melihat pertolongan Tuhan demi pertolongan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan satu lagu, kemudian kita akan masuk ke dalam doa. Ku bawa hidupku sekarang, jadikan aku rumah doa. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku terdapat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Haleluya, haleluya. Jadikan aku agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari kita nyanyi dari awal Kristen. Haleluya. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita bawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Kita bawa segala keberadaan hidup kita kepada Tuhan di tempat kudusnya Tuhan. Ku serahkan seluruh hidup. Oh, penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang. Amin. Dengan urapan yang
sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami datang menyembah Engkau.
hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau mengajar kami untuk tetap setia, tetap bergantung kepada Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami tidak dapatkan di luar sana, tapi kami dapatkan di dalam Yesus. Yesus menegur kami pagi hari ini. Terima kasih Engkau baik. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menjadikan kami adalah tubuh baik Allah, baik suci di dalam rumah tangga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, jadikan kami sebagai tiang doa di dalam rumah tangga kami hari lepas hari. Haleluya, terima kasih. Kami membawa hidup kami pagi hari ini boleh dipimpin oleh Tuhan, karena kami tidak mampu Tuhan tanpa pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Yesus untuk tinggal di dalam hati kami. Kami bersyukur firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan membuka hati kami untuk kami semakin hari semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa tiap-tiap saat, mendoakan keluarga, mendoakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, bahkan terlalu baik dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa mengingatkan kami untuk semakin hari kami semakin dekat kepada Tuhan, sehingga kami tidak ketinggalan. Terima kasih Tuhan, kami bawa keluarga kami, biar kami bersama-sama hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan, tolong dia hari demi hari, tambahkan hikmat, kuasa, pertolongan-Mu. Jadikan dia berkat, jadikan terang di mana tempat yang gelap. Terima kasih, kami mendoakan juga Ibu Gembala. Tuhan tolong, tambah-tambahkan kesehatannya. Tuhan tolong setiap sel-sel darah. Tuhan tolong jangan. Dalam nama Yesus, mari Bapak, tangan-Mu sendiri, tangan-Mu yang berdarah itu, tangan-Mu yang berkuasa itu, segala sesuatu yang dilakukan kami percaya itu membawa kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, luar biasa. Terima kasih. Haleluya, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan, ajari kami memberikan yang terbaik, memberikan dengan sukacita, karena ada berkat di depan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni setiap salah, dosa, kesalahan kami bawa hidup kami. Kami manusia tidak sempurna, tapi kami percaya Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih buat hambanya yang telah memberi siraman rohani dalam hidup kita ya, supaya kita lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Amin. Tiba kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, mari kita pujikan pujian kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya
Puji Tuhan, pagi hari ini kita diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk pengumuman pada minggu yang lalu untuk kas yang akan kita gunakan pembelian untuk multimedia dan sound berjumlah 734.000 ya. 743. Oh ya, 743.000. Nanti setiap bulan akan dibuat laporan. Ke depan kami tidak akan mengumumkan di mimbar, tapi akan ditaruh di papan pengumuman. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan gunakan itu nanti, itu kantong yang warna merah ya akan kita gunakan. Jadi setiap minggu dulu biasanya untuk kas kita gunakan setiap minggu kedua. Tapi sekarang setiap minggu akan kita terus jalankan untuk digunakan untuk pembelian kebutuhan yang ada di tempat ini seperti multimedia, sound dan lain-lain. Puji Tuhan. Kemudian ibadah kita saudara, hari Selasa ada doa malam jam 7 malam. Doa puasa hari Jumat pukul 15.30. Ibadah Sabtu ceria jam 4 dan ibadah remaja hari Sabtu jam 6. Dan setiap pagi kita ada doa pagi pukul 4.30 melalui Facebook. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita firman Tuhan tadi katakan kita mau semakin banyak berdoa ya. Karena kita diciptakan Tuhan untuk menyembah Dia. Ya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib
Tiap hari kami membangun hubungan kami dengan Engkau, membangun mesbah doa kami, doa bersama-sama maupun doa-doa pribadi kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam-jam doa, jam-jam ibadah kami di PDIP Tania ke dalam tangan-Mu. Tuhan, urapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, urapi setiap kami. Kami berdoa buat tetangga-tetangga kami, daerah di mana kami tinggal, pemerintah yang ada, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani jadi bahagian kami Tuhan. Kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa semangat yang baru di dalam Tuhan. Dan kami percaya yang sakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Dan baik Allah ini kami gunakan untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Rahmat. Tuhan jamah Pak Rahmat bagian tubuh yang sakit, khususnya di kaki. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan supaya lukanya cepat kering dan sembuh. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bagi jemaat-jemaat Tuhan juga yang lemah, yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi. Tuhan tolong juga anak-anak kami di sekolah. Tuhan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami semua. Doa kami biarlah Tuhan senantiasa menolong dalam pendidikan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, Tuhan juga senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sudah berkorban, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, yang melayani pada pagi hari ini, memainkan musik, menjalankan kolekte, yang ya Tuhan komputer, Tuhan tolong menjalankan komputer. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Yang memimpin pujian diberkati oleh Tuhan. Seluruh kami semua diberkati dalam nama Yesus. Kami pulang dengan damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Biarlah berkat Allah menjadi milik kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita diberkati, kita sehat, kita kuat, karena berkat Allah ada di dalam hidup kita. Kita semakin hari semakin naik, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima berkat dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa